umrohnya ataupun ibadah hajinya, maka nanti tidak sah, teman-teman. Bahkan dari ulama di situ ketika orang melakukan tahallul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Banyak permasalahan baik ibadah umroh ataupun ibadah haji yang memang ketika kesalahan ini dibiarkan, ketika kesalahan ini tidak diperbaiki atau tidak tahu menahu, maka berakibatkan ketidaksahnya atau kefatalan ibadah tersebut. Maka banyak kejadian-kejadian yang memang perlu kita ketahui, karena khususnya untuk jamaah umrah ataupun haji, karena mungkin dalam hal ini kita sudah ada pembimbing, kita sudah merasa dibimbing, maka tidak harus belajar atau tidak harus mengetahui sebenarnya dalam hal-hal kewajiban, atau entah itu kewajiban atau fardu atau kesunahan, ini wajib, ini fardu ain, wajib kepada perorangan. Jadi banyak sekali kesalahan atau kemuskilan atau ketidakjelasan yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu rukun daripada orang melakukan ibadah umroh atau rukun orang melakukan ibadah haji. Di antaranya yaitu tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut atau menggunting rambut. Sebenarnya permasalahan kami angkat ini bagaimana permasalahan bagi orang yang memang tidak mempunyai rambut. Nah, nanti apa yang ingin digunting, atau apakah masih ada kewajiban atau masih ada taklid atau taklid bagi orang yang tidak mempunyai rambut. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa diambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, tahallul merupakan yaitu rukun daripada umroh, atau tahallul yaitu mencukur atau memotong rambut, yaitu termasuk rukun daripada ibadah haji. Umroh juga termasuk rukun, yaitu, dan haji juga rukun, orang menggunting atau mencukur rambut, teman-teman. Mencukur rambut ini bagi orang yang mempunyai rambut. Orang yang mempunyai rambut ini wajib hukumnya untuk menggunting atau atau mencukur rambut. Maka tidak sah. Maka bahaya ketika nanti orang ini tidak melakukan halku atau taksir, yaitu memotong atau mencukur rambut, ini tidak dikerjakan, maka berakibatkan fatal. Maka umrohnya ataupun ibadah hajinya maka nanti tidak sah, teman-teman. Bahkan dari ulama di situ ketika orang melakukan tahallul atau menggunting rambut, ini ada ketentuan. Itu ada minimal rambut yang akan digunting atau rambut yang akan dicukur ini berapa. Maka disebutkan di dalam salah satu kitab yang dikutip atau yang karya daripada Imam Nawawi, yaitu Al-Idhah fil Manasikil Haji wal Umrah. Beliau berpendapat bahwa maksimal orang menggunting atau memotong rambut yaitu berapa? 3 helai, teman-teman. Jadi 3 helai rambut ini yang wajib yang kita gunting. Menggunting rambut atau mencukur rambut ini luar biasa. Maka menjadi keabsahan, menjadi kesohehan ibadah-ibadah kita. Toh semisal ketika orang ini melakukan, di dalam kitab disebutkan, ketika ini orang melakukan
menggunting rambut tidak sampai 3 helai, yaitu minimal tidak sampai 3 helai rambut ketika ketika melakukan melakukan hubungan, ketika melakukan perbuatan-perbuatan ini tidak, teman-teman, tidak boleh. Yaitu menjadi rusaknya ibadah-ibadah kita. Terus permasalahan kita yang saya akan angkat ini bagi orang yang tidak mempunyai rambut. Dalam artian rambutnya botak. Nah, mungkin rambutnya sudah dicukur sebelum sebelum umroh, atau rambutnya memang tidak tumbuh, bagaimana hukumnya? Sedangkan tahallul tersebut atau menggunting atau mencukur rambut tersebut ini merupakan rukun daripada orang melakukan ibadah umroh atau orang yang melakukan ibadah haji. Taklifi, orang menggunting rambut yaitu bagi orang yang ada rambutnya. Dalam satu kitab disebutkan orang yang nanti harus motong rambut, mencukur atau yaitu taksir, yaitu bagi orang yang ada rambutnya. Yang taklif atau diperintahkan hukum ini kena bagi orang yang ada rambutnya. Kalau orang yang tidak ada rambutnya, tidak, teman-teman, tidak usah. Jadi orang yang tidak ada rambut atau memang botak atau memang dibotak, ini tidak ada kewajiban untuk mencukur rambut atau apa? Tidak dalam artian tidak ada kewajiban untuk halku atau taksir karena memang tidak ada rambutnya. Jadi tidak usah tolak karena memang di situ tidak ada taklif, tidak ada taklif. Jadi yang ditaklifi atau yang mendapatkan hukum mencukur atau menggunting rambut ini jelas bagi orang yang ada rambutnya. Apakah nanti ketika tidak ada rambutnya dan tidak ada taklifi untuk mencukur rambut, ibadahnya sah-sah saja? Sah-sah saja. Jadi ibadah umroh atau ibadah haji tanpa menggunting rambut, tanpa mencukur rambut bagi orang yang tidak ada rambutnya, bagi orang yang sudah gundul atau lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan, maka tetap sah. Tetap sah, apanya? Tetap sah-sah saja hukum ibadah umrohnya, hukum ibadah hajinya tetap saja. Karena hukum taklifi ini bagi orang yang punya rambut. Terus keterangan-keterangan yang menjelaskan ketika tidak ada rambut di dalam kitab disebutkan ini cukup apa? Cukup menjalankan apa ya? Pisau atau silet. Silet ini cukup digerakkan di di rambut atau di kepala yang tidak ada rambutnya. Ini hukumnya sunnah, teman-teman. Jadi untuk menggerakkan atau seolah-olah mencukur kepada kepala yang tidak ada rambutnya, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Maka bukan wajib, bukan berpindah tempat dari apa ya? Bukan berpindah dari mencukur atau menggunting, ini menggerakkan pisau atau menggerakkan silet ke kepala yang tidak ada rambutnya. Ini cuma hukumnya sunnah. Apakah tidak ada pengganti? Sebenarnya tidak harus ada pengganti karena memang taklifi sudah tidak ada. Ketika kita ingin mencari pengganti atau mungkin biar mendapatkan pahala atau biar mendapatkan keistimewaan atau nggak apa-apa, maka di situ contohnya yaitu menjalankan pisau atau menggerak-gerakkan pisau ke kepala, terus bisa memotong kayak jenggot kita bisa dipotong. Bagi orang yang memang tidak ada rambutnya, bisa mungkin memotong rambut, memotong jenggot atau kumis kita bisa saja. Dan ini bukan semata-mata pengganti, enggak. Cuman ini kalau dikerjakan dapat pahala, insya Allah. Mudah-mudahan hal ini bisa kita terapkan, bisa kita menjadi pijakan ketika kita untuk melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Kira-kira cukup dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.